Coba kalau Habib Smith itu gak usah ngomong macam-macam, udahlah. Rizik juga pulang dari sana, udah dia gak usah macam-macam, ibadah yang baik, berbuat yang baik, urusan anak-anak baik, gak usah ngomong. Udah. Jadi apa yang terjadi dalam diri kita itu sebetulnya identik dengan apa yang kita perbuat pada orang lain. Udahlah. Rizik juga pulang dari sana, udah dia gak usah macam-macam, ibadah yang baik, berbuat yang baik, urusan anak-anak baik, gak usah ngomong. Udah. Jadi apa yang terjadi dalam diri kita itu sebetulnya identik dengan apa yang kita perbuat pada orang lain. Kalau kita baik maka kita akan baik. Ini hukum akhlak. Kalau kita baik kita akan baik. Kalau kita jelek pada orang tinggal tunggu aja. Kalau di Bali itu istilahnya kartu, pasti akan ada balas. Dudung bicara soal Rizik Syihab dan Bahar bin Smith. Coba tidak usah macam-macam. Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman bicara soal Habib Rizik Syihab dan Habib Bahar bin Smith saat membahas isu radikalisme. Dudung mengatakan soal balasan terhadap perbuatan seseorang. Coba kalau Habib Smith itu nggak usah ngomong macam-macam, sudahlah. Rizik juga pulang dari sana sudah nggak usah macam-macam, berbuatlah yang baik, nggak usah ngata-ngatain, ujar Dudung di Mabes Angkatan Darat, Jakarta Pusat pada Senin 7 Februari tahun 2022. Sudah jadi apa yang terjadi dalam diri kita itu sebenarnya identik dengan apa yang kita perbuat kepada orang lain. Kalau kita baik, kalau kita jelek pada orang, tinggal tunggu saja, pasti akan ada balasan, ujar Jenderal Dudung. Kasat Dudung juga menyinggung persoalan baliho Habib Rizik Syihab yang pernah diturunkan. Menurutnya, ia melihat ada ujaran-ujaran kebencian dari seorang Habib Rizik Syihab. Tidak serta-merta baliho itu kita turunkan. Saya sudah melihat latar belakang sejarahnya bagaimana seorang Rizik Syihab itu memberikan ujaran-ujaran kebencian, bahkan mengatakan pimpinan negara kita yang tidak bagus. Saya melihat kok kenapa tidak ada yang berani ya, ujar Jenderal Dudung. Dia juga mengatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak mungkin berdiam diri. Menurutnya, radikalisme sudah sampai ke semua kalangan. Kalau misalnya TNI terdiam, terus tugas TNI ngapain? Sehingga langkah-langkah yang kita lakukan, maka saat itu saya harus berbuat karena radikalisme ini sekarang sudah sampai ke semua kalangan. Menurut Jenderal Dudung, radikalisme sudah semakin marak terjadi. Dia menyebutkan kondisi ini sangat memprihatinkan. Bahwa kemudian radikalisme sudah semakin marak. Ya betul, saya mendasari dari rapat pimpinan Kementerian Pertahanan. Sudah begitu sangat memprihatinkan. Oleh karenanya saya harus menyampaikan ke seluruh jajaran. Kalian harus deteksi dini. Temu cepat, lapor cepat, ujar Jenderal Dudung. Begitu juga sekarang Babinsa sudah harus tahu bagaimana perkembangan mereka dan bekerja sama dengan kepolisian karena hitungannya bukan hitungan detik lagi atau menit karena media sosial itu marak sekali. Menurut Jenderal Dudung, ada mahasiswa yang sudah tidak mengakui Pancasila. Ia menyebutkan ada hasil analisa intelijen yang melaporkan beberapa wilayah sudah terpapar radikalisme. Saya ikut Rapim Kemhan, itu sekitar 23% di mahasiswa dan ada beberapa persen yang sudah tidak mengakui Pancasila. Dan hasil analisa intelijen saya melaporkan bahwa memang ada beberapa wilayah yang kita waspadai sudah terpapar radikalisme.